Ebony Watch melalui TikTok Shop tak kunjung datang. Jadi ada customer yang udah sering beli Ebony lewat admin WhatsApp itu, si customer itu konfirmasi ke kita, tanya, kok kita beli jam di TikTok Shopnya Ebony, tapi kok lama banget kak, biasanya 1-2 hari itu udah sampai gitu kan. Terus setelah customernya ngirim, ada profilnya, setelah kita cek namanya bukan nama TikTok kita gitu. Jadi nama TikTok Ebony yang asli itu kan Ebony Watch. Nah, untuk yang dibeli mbaknya itu namanya Ebony ID. Produk yang dijual itu semuanya sama persis dengan yang kita pakai gitu. Produk kita yang dicatut, kemudian logo kita yang kita jadiin foto profil di TikTok Shop itu juga dipakai sama si penipu ini. Nama, logo, dan foto-foto produk milik Ebony Watch digunakan penipu untuk memperdaya korban. Apalagi saat itu Ebony Watch sedang menggelar promosi. Waktu itu memang kita sempat ada promosi, jadi waktu itu sempat ada campaign tanggal cantik, terus kita emang sempat ada promo harganya di 230-an gitu kan. Terus mungkin karena mereka ngeliat di TikTok kadang banyak diskon, mungkin mereka ngecek di TikTok lebih murah, langsung check out, ternyata itu bukan punya kita. Waktu itu 195.000, murah sekali, jadi memang langsung pada check out. Mengetahui tokonya dipalsukan, pihak Ebony Watch melapor ke TikTok Shop dan meminta agar toko palsu tersebut dibekukan. Tapi waktu ketahuan itu kita langsung report ke seller centernya TikTok, minta untuk akun ini dibekukan karena sudah ada beberapa yang nge-DM kita ternyata setelah itu gitu. Sampai hari ini sih alhamdulillah pas kita cek akunnya sudah dibekukan. Dari beberapa kasus, para penipu menjerat customer dengan sejumlah cara. Di antaranya, menghubungi dan mengarahkan korban melakukan transaksi di luar aplikasi. Lalu mengirimkan sebuah tautan atau barcode kris yang terhubung ke rekening pelaku. Tiba-tiba ada pesan masuk melalui WhatsApp yang katanya si seller nyuruh aku untuk konfirmasi barang yang aku pesan, tapi di luar marketplace gitu. Udah tahu belum caranya gitu kan, saya udah kasih cara-caranya, dia bilang gitu. Nggak tahu Pak, saya nggak ngerti gini-ginian, gue bilang gitu kan. Ibu buka dulu WhatsApp saya, dia bilang gitu. Nanti ada QRIS-nya, nanti ibu scan dari GoPay ibu, dia bilang gitu. Terus dia nanya gini, GoPay-nya sama handphone yang saya WhatsApp itu sama nggak, dia bilang gitu. Terus nggak apa, nanti saya foto aja, aku bilang gitu. Nanti bisa aku bilang gitu kalau memang harus di scan. Ya udah, terus transaksi terjadi, ya udah. Transaksi dalam belanja online masih rentan disusupi para penipu. Pengamat scam Roy Sakti menilai, para penipu biasanya mengincar marketplace baru atau yang ramai pembeli. Biasanya begini, yang paling ramai itu yang paling sering jadi penipuan. Kayak lu dulu ingat ya, tahun 2016, 2017, Tokopedia. Kita bisa dapat voucher cashback yang sampai 500.000, 300.000, itu pasti akan banyak kasus. Tapi begitu sudah platformnya sudah nggak ada promo, nggak ada apa, nah kalau sekarang yang 2023 yang lagi nge-hype ini kan TikTok, apalagi dengan live streaming, kemudian pecah rekor aja orang jualan sehari bisa 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, nah itu kan semua tujuan pasti akan tertuju di situ. Roy juga menyebut saat ini tak ada marketplace yang benar-benar sempurna. Karenanya kewaspadaan konsumen saat berbelanja sangat diperlukan. Bisa jadi dikatakan kelemahan aplikasi juga bisa. Tapi ya sekarang apakah ada aplikasi yang perfect? Kan nggak ada juga kan. Jadi begini, kalau dari aplikasi sih pasti kan semua ada. TikTok pasti nggak akan diam lah, dia akan pasti ada perbaikan. Tapi yang terpenting itu adalah dari customer. Meski demikian, Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA menyebut saat ini marketplace merupakan tempat yang paling aman untuk belanja online. Asalkan penjual dan pembeli bertransaksi di dalam aplikasi. Jadi semua setiap platform itu berpotensi adanya tindak pelanggaran ataupun merugikan, nggak hanya di e-commerce. Berbicara tentang sisi pengamanan tersebut, dari sisi pembeli tuh dan penjual harus sama-sama tahu. Kita tuh misalnya ya Mbak, di dalam satu platform e-commerce, apabila semua transaksi itu terjadi dalam platform, bisa dikatakan itu yang paling aman karena diawasi oleh sistem dan regulasi yang terstandar.
Maraknya kasus penipuan yang dialami para customernya membuat pihak TikTok Shop tidak tinggal diam. Jadi yang perlu saya komunikasikan, sebetulnya penipuan online itu telah menjadi epidemi global, tidak isolated ke platform kami. Jadi penipuan online ini bisa ditemukan di berbagai lapak juga. Nah, untuk memerangi penipuan yang telah menjadi tantangan industri, TikTok Shop sudah menerapkan banyak upaya untuk mengidentifikasi potensi kasus penipuan agar dapat di follow up atau ditindaklanjuti di dalam platform kami. Contohnya, saat ditemukan adanya kasus penipuan di dalam platform TikTok Shop, kami juga segera mengambil tindakan terhadap akun penjual yang melakukan pelanggaran. Lantas, apa yang harus diwaspadai agar tidak menjadi korban penipuan belanja online? Buat semuanya yang seneng banget berbelanja online, baik di marketplace manapun, dia lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi, jangan pernah melakukan transaksi di luar marketplace. Tokonya aku lebih sering nyarinya yang tandanya ada mall atau enggak starnya gitu kan. Saya lihat dari deskripsi dan juga ngeliat dari review-review orang itu sih biasanya. Kalau misalkan reviewnya banyak, apalagi ada yang nyantumin video, foto, terus kayak dari mereka itu bilang, oh ya ini barangnya lengkap, apa segala macam. Nah itu aku kayak, oh oke nih, berarti trusted. Guna memerangi penipuan di e-commerce, setiap platform terus berinovasi meningkatkan keamanan bagi para pembeli. Di sisi lain, pihak platform mengharapkan agar pembeli yang jadi korban penipuan segera melapor melalui aplikasi. Nah, secara teknologi itu sudah pasti dipikirkan ya Mbak, karena kan memang melayani jutaan masyarakat, development terus berjalan, dan kalaupun terjadi adanya penipuan, barang tidak sampai, kita terus mengedukasi bahwa lapor ke platform e-commerce, ada tombol yang memang mereka tinggal klik submit pelaporan, dan itu pasti ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam. Itu udah suatu sistem SOP yang memang diberlakukan di setiap platform untuk mitigasi resikonya. Sejumlah langkah pun dilakukan platform untuk melindungi penjual dan pembeli. Jadi yang pertama adalah kami menerapkan berbagai macam penegakan terhadap toko atau misalkan penjual yang melakukan penipuan. Seperti memberikan peringatan, warning, atau account suspension, suspensi akun secara temporer ataupun permanen. Kedua, kami juga mencegah agar toko atau penjual tersebut tidak dapat lagi melakukan penipuan dengan cara memastikan bahwa mereka tidak dapat membuka toko atau berjualan di TikTok Shop lagi. Dan yang ketiga, untuk melindungi para penjual kami yang juga dapat menjadi target melalui misalkan verifikasi 2 langkah atau 2-step verification, dan juga penarikan PIN untuk proses penarikan dana. Agar Anda tidak tertipu saat berbelanja di marketplace, jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti username dan password pada orang lain. Pilih penjual terpercaya, cek ulasan dari pembeli sebelumnya. Jangan tergiur harga murah dan jangan melakukan transaksi di luar aplikasi. Laporkan pada marketplace jika Anda menjadi korban penipuan. Dan jika Anda membeli barang secara COD, pastikan nama kurir, berat, dan ukuran paket sesuai dengan pesanan. Yang pertama, data pribadi itu sangat penting. Tadi mungkin saya ulangnya, jangan mudah memberikan sharing password dan kredensial apapun. Lalu kita pilih merchants ataupun seller yang memang trusted. Kan ada review, ada bintang 5 dan lain-lain. Kita pilih yang berdasarkan review tersebut. Pembeli agar terhindar dari kasus penipuan, pesanan COD, dan apa yang dapat dilakukan oleh pembeli bila mereka menjadi korban COD atau cash on delivery. Bila pembeli bertemu dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di dalam platform TikTok Shop, kami mengajak pembeli untuk melaporkan hal tersebut kepada kami.
Saudara, berhati-hatilah saat Anda berbelanja online. Jangan mudah percaya dengan harga murah dan segera lapor serta viralkan jika Anda menjadi korban penipuan. Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Dan pastikan Anda terus menyaksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan pemilu 2024. Saya Tata Nova Siliana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Aku lihat barang yang sama, foto yang sama dipakai sama orang dengan harga yang misalnya di luar harganya 1 juta, di TikTok yang sama gitu harganya 1 juta. Tapi aku beli bisa di harga 260.000 tuh jangan tergoda deh. Karena itu pasti bohong. Buat semuanya yang seneng banget berbelanja online, baik di marketplace manapun, dia lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi, jangan pernah melakukan transaksi di luar marketplace.